Gunung Madu, saksi bisu kejamnya penjajahan Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini Eksaka Channel berkesempatan mengunjungi salah satu tempat, yaitu Lembah Gunung Madu Boyolali. Ada cerita apa saja di Lembah Gunung Madu Boyolali ini? Tetap bersama Eksaka Channel, karena di Eksaka Channel setiap jengkal tanah pasti punya cerita. Kali ini tim Eksaka Channel mengunjungi salah satu tempat, yaitu Gua Jepang yang berada di Komplek Wisata Lembah Gua Madu. Gua Jepang ini berada di Tanjung Lego, Boyolali, berada di lereng Gunung Madu dengan ketinggian 95,6 meter di atas permukaan laut. Kemudian Gua Jepang ini berada di Jalan Raya Simo, Nglego. Gua Jepang ini dulunya itu dibangun ketika pemerintahan Indonesia waktu itu masih dijajah oleh Jepang. Kemudian Gua Jepang ini dulunya itu ada 12, tetapi sekarang tinggal 5 buah saja.
ada cerita apa saja di Gua Jepang Gua Madung Lego ini, tetap bersama kami Exaka Channel. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945, Jepang membuat gua atau menempati gua yang dulunya dibuat oleh Belanda. Gua Jepang yang berada di kompleks Gunung Madu ini memiliki kedalaman kurang lebih 15 sampai 20 meter. Gua Jepang pada dulu digunakan sebagai tempat penyimpanan logistik, juga digunakan sebagai barak militer, tempat penyimpanan senjata, juga sebagai tempat berlindung tentara-tentara Jepang dari desakan waktu itu ketika memang Jepang dikalahkan oleh sekutu. Kemudian Gua Jepang ini pun dibuat pada waktu itu memperkerjakan orang pribumi di sekitar sini dengan kerja paksa dan kerja romusa. Kemudian Gua Jepang ini pun letaknya itu sangat pas sekali dengan mengarah arah timur, yaitu mengarah ke arah terbitnya matahari sebagaimana kepercayaan dari warga Jepang, yaitu Dewa Matahari. Ada cerita apa saja lah di gua ini, mari kita masuk ke dalam. Baik, kali ini tim Exaka Channel ingin sedikit melihat tempat ini menurut mata pandang saya atau secara metafisika dan residual energi yang tersisa di sini. Tempat ini memang dulunya digunakan tempat bersembunyi tentara Jepang dari kejaran pejuang Indonesia. Astagfirullahaladzim. Kemudian tempat ini pun sangat bersejarah karena memang tempat ini itu menjadi saksi bisu perjuangan pejuang Indonesia waktu itu. Pejuang Indonesia ataupun masyarakat pribumi di sini itu dikerjakan secara paksa, dikerjakan secara romusa. Mereka bekerja siang malam untuk membangun tempat ini. Dulunya itu ada 12, sekarang tinggal 5. Jadi karena mungkin ada yang longsor atau seperti apa, jadi dulu itu masyarakat pribumi itu benar-benar dipekerjakan. Banyak juga korban berjatuhan di sini
di beberapa gua juga. Jadi itulah perjuangan kakek nenek kita dulu untuk mendapatkan suatu kemerdekaan yang sekarang kita rasakan. Jadi kita sebagai generasi muda, tolonglah jaga tempat ini, tolonglah lindungi tempat ini, lestarikan tempat ini, jangan dijadikan tempat-tempat yang aneh-aneh ataupun perbuatan yang aneh-aneh di sini. Karena ini adalah saksi bisu dari perjuangan kakek nenek moyang kita dulu, kakek nenek kita yang berjuang merebut suatu kemerdekaan. Kemudian di sini juga ketika memang waktu itu Jepang sudah dikalahkan oleh sekutu dengan adanya bom di Nagasaki dan Hiroshima, maka pemerintah Jepang atau tentara Jepang yang memang sudah berada di Indonesia itu memang mereka itu memilih untuk tidak kembali atau pulang ke negaranya Jepang, karena mereka selalu berprinsip lebih baik mereka mati di sini daripada mereka tersebut pulang dengan kekalahan. Kemudian saya lihat juga setiap pagi di sini itu ada suatu penghormatan kepada Dewa Matahari juga. Kemudian di sini itu kalau saya lihat tentara Jepang itu banyak juga yang ketika Indonesia memang sudah menyatakan kemerdekaan atau sudah mau ada kemerdekaan atau pejuang-pejuang Indonesia itu membela kemerdekaan atau memperjuangkan kemerdekaan itu saya lihat tentara Jepang itu benar-benar di sini itu sudah terdesak, kemudian mereka melarikan diri ke sini. Kemudian di sini itu yang saya rasakan itu ketika masyarakat pribumi yang memang dipekerjakan awalnya untuk membangun tempat ini itu dipekerjakan secara paksa, dipekerjakan secara mohon maaf tidak manusiawi, dan banyak yang kalau saya lihat itu berjatuhan di sini, dan beberapa mayat itu dibuang di jurang atau di lembah yang tadi kita datangin di depan, itu banyak dibuang di situ, tidak manusia sekali. Jadi di sini yang saya rasakan itu kesedihan, kepedihan, dan sangat sedih karena memang itulah perjuangan bagaimana kerasnya atau pengorbanan kakek nenek kita dulu itu memperjuangkan kemerdekaan. Jadi kita sekarang generasi muda, bagaimana caranya, bagaimana kita itu memperjuangkan kemerdekaan yang kita sudah merdeka. Sekarang itu kita menjaga tempat ini dan sebagai kenang-kenangan atau sebagai saksi bisu dari penjajahan Jepang waktu itu. Di gua ini pun saya juga melihat tidak hanya laki-laki, tetapi perempuan dan anak-anak pun juga ketika memang Jepang datang ke sini itu memang mereka dipekerjakan, ataupun beberapa gua yang di sebelah itu memang fungsinya masing-masing, tetapi di sini juga ada perempuan, ada anak-anak juga yang memang disekap ataupun waktu itu dipekerjakan, tetapi kebanyakan di sini laki-laki yang dipekerjakan waktu itu secara paksa, yaitu waktu itu untuk membuat gua ini waktu itu memang dipekerjakan itu tidak layak dan tidak manusiawi. Jadi di sini residual atau sisa energi yang ada di sini itu lebih ke nenek dan kakek kita dahulu yang memang dipekerjakan secara paksa siang malam untuk mengerjakan tempat ini. Jadi saya merasakan ada satu sosok laki-laki yang memang dulu itu dia itu sudah sakit, sudah tidak kuat untuk bekerja, tetapi dipaksa. Kemudian di bagian kepala belakang itu seperti dipukul pakai laras panjang seperti itu. Kemudian merasa kesakitan dan saya lihat ditendang, dipukul seperti itu.
Seperti itulah pandangan saya mengenai tempat ini. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang pas, mohon maaf karena itu menurut cara pandang saya. Di sini beliau yang mempunyai tempat ini, yang berkuasa di tempat ini sebelum ada penjajah ataupun beliau yang memang di sini lama, yaitu Kyai Nagorunting, yang beliau berada di atas, yang memang menguasai atau menjaga Gunung Madu ini, berpesan, peliharalah tempat ini, gunakanlah tempat ini, jangan salah gunakan tempat ini, karena ini adalah saksi bisu dari kakek nenek kalian yang memang memperjuangkan kemerdekaan. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah penelusuran tim XHK Channel di Lembah Goa Madu, Boyolali. Tim XHK Channel mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian informasi dan sudut pandang berbeda. Terus dukung tim XHK Channel dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya sehingga tim XHK Channel bisa menelusuri ke tempat yang lain. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.